Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi pada pendaftaran rawat jalan atau POLI. Tugas ini disusun oleh Saya Alzakia Farhanda Ansadi Nugraheni, NIM D222020029943. Saya Sania Duyanti dengan NIM D2220202945. saya Faisal Fadil dengan NIM D222020029967. Berikut adalah presentasi kelompok kami. Yang pertama adalah proses pendaftaran rawat jalan poli pasien baru. Yang pertama, pasien datang ke tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Kemudian petugas memberi senyum, salam, sapa atau 3S kepada pasien. Kemudian petugas menanyakan sudah pernah berobat sebelumnya. Bila belum, petugas akan meminjam kartu identitas. Untuk pasien dewasa dapat menggunakan KTP. Jika pasien belum memiliki KTP, bisa menggunakan kartu keluarga. Data pasien ke sistem informasi. Lalu petugas akan mengisi KIP dan KIUP. Petugas menanyakan ingin ke poli apa. Petugas menginput data untuk didaftarkan yang dituju. Setelah selesai menginput data, kemudian petugas mengembalikan kartu identitas pasien dan memberikan KIB dengan berpesan untuk selalu bila ingin berobat. Lalu petugas mengarahkan pasien ke poli yang dituju. Petugas menyimpan KIUP di kotak KIUP secara alfabetikal. Kemudian petugas merakitkan DRM pasien baru. Petugas mengisi buku register. Setelah itu, DRM bisa dibawa ke poliklinik yang dituju oleh petugas. Selanjutnya, proses pendaftaran rawat jalan poli pasien lama. Bila pasien pernah berobat, petugas akan meminjam KIB dan mengecek pada sistem data pasien tersebut. Kemudian petugas menanyakan keperluan ingin ke poli apa. Lalu petugas mengirim data untuk daftarkan yang dituju. Petugas kembali KIB dengan berpesan untuk selalu dibawa bila ingin berobat kembali. Kemudian mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju. Lalu petugas meminjam DRM lama dengan menyelipkan KPD pada tracer dan mengisi buku ekspedisi. Setelah itu, DRM bisa dibawa ke poliklinik yang dituju. Kemudian ada follow-up dokumen. Yang pertama, dari pasien datang. Pasien datang ditanya, pernah berobat atau belum? Jika ya, maka cek data pasien. Jika tidak, maka petugas meminjam kartu identitas. Lalu, petugas menginput data pasien untuk pasien baru. Dicek apakah valid. Jika sudah, maka petugas mencek KIB untuk pasien baru dan meminjam KIB untuk pasien lama. Untuk pasien baru, mencetak KIB, lalu KIB diberikan pada pasien, petugas mengembalikan kartu identitas. Lalu diinputkan datanya ke pendaftaran poli. Untuk pasien lama berarti langsung diinput ke pendaftaran poli. Sudah Pak valid, maka mencetak lembar antrian untuk pasien. Setelah itu diberikan kepada pasien lembar cetak antriannya. Lalu petugas mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, yang pertama ada sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pengelolaan data pasien, yaitu pengguna menginput data-data pasien klinik gigi meliputi nomor rekam medis, nama pasien, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Kemudian pengguna dapat melihat pasien tersebut baru atau pasien lama. Pengguna dapat menginput cara pembayaran pasien. Pengguna dapat melakukan pengeditan data pasien bila ada kekeliruan. Yang kedua, sistem mampu melakukan atau digunakan untuk menghasilkan informasi pasien. Yang pertama, pengguna dapat menampilkan kembali data identitas pasien bila dibutuhkan, meliputi nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, pengguna dapat mencetak KIB, dan pengguna dapat mencetak lembar bukti antrian.
Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama operasional. Dapat menggunakan Windows Exchange Server 2010, spesifikasi komputer minimal Pentium 2, kebutuhan RAM 256 GB, kebutuhan hard disk 20 GB, printer, dan komputer info. Untuk keamanan, sistem aplikasi dan database dilengkapi username dan password. Pada ruangan, pendaftaran dilengkapi dengan CCTV. Untuk informasi, digunakan untuk menampilkan data pasien baru dan lama, digunakan untuk menampilkan kunjungan pasien di pendaftaran rawat jalan. Untuk kinerja, waktu pendaftaran pasien setiap harinya hanya sampai jam 12. Untuk kuota pendaftaran keseluruhan poli setiap harinya 100 pasien. Kemudian ada konteks diagram. Yang pertama, pasien menyampaikan keluhannya kepada petugas, lalu pada sistem informasi pendaftaran rumah sakit akan otomatis diinput. Lalu data pasiennya akan masuk ke poliklinik. Dari poliklinik akan muncul nomor antrian atau nomor urut antrian yang nantinya akan masuk ke sistem lagi, dan dari sistem datanya akan ditransfer ke pasien. Sehingga pasien akan tahu pasien mendapatkan nomor urut berapa di poli. Kemudian ada decomposite diagram. Sistem informasi pendaftaran poli rawat jalan. 0.1 pendaftaran pasien, 1.1 input data pasien, 1.2 pengecekan data pasien, 1.3 cetak KIP. Kemudian 0.2 pendaftaran poli, 2.1 input data pasien dan keluhan pasien, 2.2 kuota harian poli, 2.3 jadwal buka poli, 2.4 cetak lembar antrian poli. 0.3 laporan, 3.1 pembuatan laporan kunjungan pasien, 3.2 pembuatan laporan kuota harian. Berikut merupakan DFG level 0. Untuk pertama, pasien datang, melakukan pendaftaran, pembuatan KIP dan PIUP, kemudian pasien mendaftar, dan pasien informasi poli, aplikasi pendaftaran untuk pencatatan keluhan atau kebutuhan, kemudian ke poli, dan yang terakhir laporan atau laporan pendaftaran pasien perawatan rawat jalan, kemudian laporan ke direktur. Next. Diagram use case. Untuk petugas pendaftaran, menginput data pasien, cek data pasien, cetak kartu berobat, input pendaftaran poli, cetak lembar antrian, laporan kunjungan pasien. Untuk petugas poli, data antrian, dan laporan kuota harian poli. Untuk pasiennya, yaitu cetak kartu berobat, cetak lembar antrian, dan direktur laporan kunjungan pasien, dan laporan kuota harian poli. Next. Berikut merupakan desain halaman login untuk pendaftaran rawat jalan. Terdiri dari username dan password. Kemudian login. Next. Untuk desain pendaftaran pasien, kita memasukkan nomor RM, nama, atau tanggal lahir bisa. Untuk pasien lama. Untuk pasien baru, kita memilih menu pasien baru, kemudian melakukan pendaftaran untuk pasien baru. Next. Berikut desain input kartu berobat bagi pasien baru. Berikut merupakan tampilannya dan terdiri dari nomor rekam medis pasien, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nama orang tua, alamat. Kemudian untuk mencetak kartu berobat harus disimpan dahulu untuk pencetakan kartu. Next. Desain output kartu berobat. Berikut merupakan desain outputnya terdiri dari nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nama orang tua, dan nomor rekam medisnya. Next. Berikut merupakan desain input pendaftaran poli. Untuk tampilannya terdiri dari nomor rekam medis pasien, tanggal pendaftaran, umur, keluhan atau deskripsi sakit, nama poli dan kode poli, jadwal poli,
untuk penyimpanan, untuk pencetakan harus disimpan dahulu baru dicetak. Next. Kemudian untuk desain output lembar bukti antrian, yaitu pada bagian kiri terdapat nomor RM atau nomor rekam medis, lalu ada nama, lalu ada alamat, tanggal lahir, serta jenis kelamin. Untuk bagian kanan ada poli tujuan, kemudian ada nomor antrian, dan kuota poli pada hari itu. Pada bagian bawah ada tanggal pada saat bukti antrean itu dicetak. Kemudian selanjutnya ada desain output laporan kunjungan pasien, yaitu pada bagian kiri ada nomor, selanjutnya ada nama pasien, lalu ada nomor rekam medis pasien, kemudian ada alamat pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, serta poli tujuan pasien. Kemudian pada bagian bawah terdapat tombol untuk mencetak laporan. Lalu ada desain output laporan kuota harian, yaitu tampilannya seperti ini. Pada bagian kiri terdapat nomor, lalu ada nama poli tujuan, kemudian ada kode poli, terus kuota terisi pada hari itu, dan yang terakhir ada kuota harian pada hari tersebut. Dan pada bagian bawah terdapat tombol untuk mencetak laporan. Lalu ini ada desain laporan kunjungan pasiennya. Ini merupakan laporan kunjungan pasien yang sudah ditekan tombol cetak, maka akan tampil tampilan seperti ini. Next. Kemudian ada desain laporan kuota harian, akan tampil seperti ini. Pada tampilan ini pada tampilan ini merupakan laporan kuota poli harian pada tanggal 20 Mei 2022. Next. Lalu untuk ERD-nya yaitu diawali dari pendaftaran, lalu ke bagian kiri ada daftar. Untuk daftar dari pasien terdiri dari jenis kelamin, tanggal lahir, nama orang tua, nama pasien, nomor RM, serta alamat. Pada alamat terbagi lagi, yaitu ada nama jalan, kemudian RT dan RW, lalu ada kelurahan, kecamatan, kota, serta kode pos. Lalu kembali ke bagian pendaftaran tadi, untuk bagian input yaitu terbagi, ini dilakukan oleh petugas pendaftaran yang terbagi menjadi ada dua, ini ada nama serta nomor induk pegawai. Lalu kembali ke pendaftaran lagi, terdapat pilihan untuk polinya, yaitu pertama pada poli ada kuota poli, jadwal poli, nama poli, serta kode poli. Kemudian bagian terakhir ada di pendaftaran itu ada tanggal daftar, nomor antrian, nomor RM, serta kode poli. Next. Kemudian pada struktur tabel, yang pertama tabel pasien ada meliputi nomor RM dengan tipe integer, kemudian nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nama orang tua yaitu dengan tipe varchar. Lalu tabel selanjutnya ada petugas pendaftaran terdiri dari nomor induk pegawai dengan tipe integer dan nama petugas dengan tipe varchar. Kemudian yang ketiga ada tabel pendaftaran terdiri dari nomor rekam medis atau nomor RM dengan tipe integer, lalu ada tanggal pendaftaran dengan tipe date,
Lalu ada kode poli dan nomor antrean dengan tipe integer. Lalu tabel yang terakhir ada tabel poli. Yang pertama kode poli dengan tipe integer. Lalu ada nama poli dengan tipe varchar. Lalu terakhir kuota poli dan jadwal poli dengan tipe date. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.